Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita pada hari ini, Bapak Kiai Haji Dr. Buang Yusuf SHMH. Yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu para hakim tinggi, Bapak Panitra dan Ibu Sekretaris yang saya hormati, para pejabat struktural fungsional, serta seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahkamah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, tadi protokol udah ngomong saya dapat gelar baru. Belum pantas saya dibilang Kiai Haji. Yang Kiai Haji Pak Buang, saya bukan. Nama aja. Karena ini baru asisten. Bukan asisten lagi. Belum asisten, masih murid. Kalau asisten kan tuh levelnya udah di bawah dosen. Kalau ini masih mahasiswa, namanya belum boleh juga dikatakan asisten. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, menyambung kajian kita pada yang kemarin. Terakhir kemarin kita berbicara mengenai sunnah-sunnah yang harus dilakukan pada bulan Ramadan. Dan terakhir pembahasan kita mengenai i'tikaf. I'tikaf seperti mana kita kemarin bahas bahwa i'tikaf itu adalah berdiamnya kita di masjid dan dimulai dengan niat. Sekarang saya tanya pada bapak dan ibu-ibu, tadi pas masuk sini duduknya udah niat apa belum? Saya yakin ada yang udah, ada yang belum, ada yang lupa kan. Makanya sekarang niat dalam hati i'tikaf, mudah-mudahan ada pahalanya bagi kita sekalian. Kita lanjutkan kaji kita pada hari ini halaman 11. Sebelumnya saya lupa, kita kirim Fatihah dulu pertama kepada sahibul kitab, pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian kita hadiahkan juga Fatihah ini untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, dan juga kita bermohon dan bermunajat dengan Fatihah ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, seluruh ibadah, wabil khusus ibadah bulan Ramadan. Ala hazin niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walal musannifu rahimakumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Yang selanjutnya tentang iktikaf ini sebagaimana di dalam halaman 11 itu adalah wattatabu'u fi hadzal iktikabi aula. Wattatabi'u artinya terus menerus di dalam iktikaf itu adalah lebih utama. Jadi ketika kita sudah masuk masjid iktikaf, maka kita jangan keluar-keluar gitu kalau dapat. Fa in nazara i'tikafan mutatabi'an, apabila dia nazar untuk melakukan iktikaf secara terus-menerus, au nawahu in qata'a tatabu'uhu bil khuruji min ghairi daruratin. Kalau kita sudah niat iktikaf terus-menerus, saya niat iktikaf nih semalaman di masjid ini umpama gitu kan, itu akan gugur iktikafnya itu dengan keluar dari masjid tanpa adanya alasan syara. Min ghairi darurah ini tanpa ada sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang penting lah gitu. Jadi ketika kita niat iktikaf,
Jangan keluar-keluar lagi kecuali ada hal-hal yang penting. Apa itu yang penting? Yang penting itu ada bahasanya di bawah ini. Kama law yakhruju li iyadatin au syahadatin au janazatin au ziyaratin au tajdidi toharoh. Sebagaimana seorang yang iktikaf itu keluar liiada nih kayaknya mungkin maksudnya menjenguk kali ya, menengok orang sakit atau menengok jenazah atau menyaksikan orang yang meninggal, au ziyaratin atau mengunjungi orang yang meninggal itu, au tajdidi toharotin atau memperbaiki toharoh, memperbaiki suci. Itu alasan-alasan yang dibolehkan kita keluar dari tempat iktikaf. Kalau itu alasannya, maka tetap gugur dari iniannya ya, dari in qata'ata tabu bil khuruji ini artinya tetap gugur ya, Pak dosen ya. Iya. Kalau itu kamalau kharaja, kalau dia keluar untuk menjenguk orang sakit, melihat meninggal, kemudian memperbaharui tahoro, kalau dia keluar dari masjid itu itunya batal. Kecuali dia toharohnya itu masih di dalam masjid. Nah, itu boleh, masih termasuk dihitung. Fa in kharaja liqada'il hajati lam yanqati. Apabila dia keluar untuk menunaikan kebutuhan qada hajat tuh BAB kali ya gitu ya. Iya, pipis dan segala macamnya itu tidak terputus. Tadi kayaknya terputus, tapi sekarang terputus. Mungkin pemahamannya beda barangkali. Walahu ayyatawaddo'a fil baiti, dan dia boleh berwudu di rumah. Ya, di rumah. Di rumah maksudnya yang dekat rumah itu. Iya. Wala yang bagi ayu arija ala sugrin akhor, dan tidak boleh keluarnya dari iktikaf itu karena ada kesibukan lain. Jadi yang tadi saya sebutkan itu boleh untuk keluar iktikaf dengan alasan-alasan yang syar'i. Tapi kalau keluarnya itu karena kesibukan yang lain, maka tidak boleh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam la yakhruju illa lihajatil insani wala yus'alu anil maridi illa marron. Apa nih artinya? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika iktikaf dia tidak keluar kecuali karena kebutuhan, karena kemanusiaan ya. Wala yus'alu anil maridi, dan tidak menyebut orang sakit ya Pak dosen. Illa maron, kecuali apa yang hanya melihat, hanya lewat saja. Jadi wala yus'alu anil marid. Jadi tidak menjenguk orang sakit, tapi melihat ketika lewat ada orang sakit, maka itu boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya, wayan qati'ut tatabu'u bil jima'i wala yan qati'u bitakbir. Nah, ini yang penting nih. Ketika kita iktikaf, kita melakukan perbuatan itu. Apa tuh jima? Hah? Hubungan suami istri. Kalau sama yang nggak suami istri pasti nggak boleh Nurdin. Tapi kalau yang sama suami istri kita melakukan jima, istilahnya boleh. Tapi ketika kita sedang melakukan iktikaf, maka itu batal, nggak boleh. Apa yang boleh? Wala yanqati'u bitakbir. Tapi tidak putus iktikaf itu dengan mencium. Betul gak tuh Ustaz? Mencium. Kalau cium istrinya boleh, tapi kalau berjima nggak boleh. Wala ba'sa fil masjidi bitibi wa aqdin nikahi wa bil akli wan naumi wa ghusl jadi apa itu? Pitostia. Dan nggak apa-apa di masjid itu ketika iktikaf memakai wangi-wangian. Jadi bawa parfum boleh di masjid. Memang seharusnya ke masjid. Kata Nabi, bawalah perhiasanmu yang paling baik ketika kamu ke masjid.
Yang tidak boleh wangi-wangian pada saat apa? Hah? Bukan. Pak Haji Dion ini harusnya tahu. Pada saat ihram tuh nggak boleh pakai pakaian wangi-wangian. Jangan-jangan waktu ihram dulu pakai wangi-wangian ya? Harus bayar dam itu kalau harus pakai wangi-wangian. Jadi boleh di masjid itu nggak apa-apa pakai tidak membatalkan itunya itikafnya itu ketika pakai pakaian wangi. Dan ketika akad nikah juga nggak apa-apa di masjid. Boleh itu, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Yang nggak bolehnya jima. Tega amat sih jima di masjid. Wabil akli, makan juga nggak apa-apa. Makanya kata Pak Mansur, kalau setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir, dia itu pergi ke sono tuh, kemana namanya, ke Rangkas atau ke Pandeglang ya. Nah, dia melakukan iktikaf 10 hari terakhir di sini pasti dapat makan, nggak mungkin nggak dapat makan. Bahkan pulangnya juga mungkin dapat berkat, barangkali dapat souvenir. Seperti halnya kalau kita undangan ke gubernur kan biasanya pulangnya dapat tentengan itu. Kalau sekarang gubernur ini dapatnya BHS kali ya. Ya Pak Dian ya. Kemudian wan naumi, yang nggak masalah juga tidur. Malah tidur itu bukannya dianjurkan ya, daripada sakit kan boleh sambil itikaf sambil tidur. Bahkan menurut beberapa pendapat bawa kasur pun boleh ke masjid itu dalam rangka itikaf. Tapi ada juga kemarin kata Pak Dian bawa tenda juga boleh katanya. Kalau masjid kita kan nggak mungkin pakai tenda, tapi kalau masjid zaman dulu mungkin yang masjidnya nggak ada atapnya mungkin gitu diberikan juga kali bawa tenda biar supaya nggak kehujanan. Woghoslil yadi pitosti, dan membasuh tangan. Mungkin kalau zaman sekarang nih di wastafel barangkali ya, dia keluar sebentar ngasuh tangan di wastafel. Kemudian pokulu zalika qad yahtaju ilahi pitatabu'i. Yang demikian itu kadang-kadang dibutuhkan dalam perhitungan keberlanjutan. Artinya itu semua tidak masalah ketika dilakukan pada saat iktikaf. Selanjutnya, wala yanqati'ut tatabu'u bi khuruji ba'di badanihi. Dan tidak terputus juga iktikaf itu, artinya tatabu itu terus menerus iktikaf itu dengan mengeluarkan sebagian badannya. Contohnya begini, gitu nggak apa-apa. Ada cewek cakep kan di muka itu, gitu nggak apa-apa, boleh itu. Kalau cewek ada nggak yang begitu ngeliat cowok ganteng? Ada ya? Saya pikir laki-laki doang kali ya. Ada juga ya. Enggak, kalau cewek enggak. Cewek itu kalau yang senangnya itu kalau ngelihat badannya tegap, yang ada begini kotak-kotaknya itu begitu mungkin. Tapi kalau baru sekedar yang kumisnya tebel enggak tuh ngaruh dia. Jadi boleh iktikaf itu mengeluarkan sebagian badan. Sebagaimana sabda Rasulullah, kana sallallahu alaihi wasallam yudni ra'sahu faturajjiluhu Aisyatu radhiyallahu anha wa hiya fil hujrah. Jadi ketika iktikaf, Nabi itu mengginikan badannya. Kemudian faturajjiluhu, mungkin artinya ini ada yang mengatakan nunduk begini, ada yang mengatakan begini. Faturajjiluhu, maka ketika tertidur begini keluar dibangunkan oleh istrinya, oleh Aisyah. Atau mungkin juga rambutnya terurai, faturajjiluhu bisa juga disisirin, rambutnya dibenerin oleh istrinya Aisyah, wahya fil hujrah, sedangkan Aisyah itu ada di rumahnya. Jadi jangan bayangkan rumah kita sekarang. Kalau rumah kita sekarang di masjid, rumah kita ada di mana-mana. Tapi zaman Rasulullah SAW pada saat itu ini masjid, di sebelahnya rumahnya. Bisa jadi kan begini, kemudian kata istrinya, jangan tidur kamu begini, bisa gitu. Atau begini rambutnya nggak bagus nih, berantakan, disisirin gitu oleh Aisyah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wa mahma kharajal mu'takifu liqada'i hajatihi fa iza ada yan bagi ayyastaknifan niyah. Dan umpama seorang itu keluar dari iktikafnya dari masjid karena ada kebutuhan yang tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, maka ketika dia balik lagi ke masjid, maka dia harus memasang niat lagi, melanjutkan dengan niat lagi.
illa iza kana nawa awalan asyra ayamin masalan, kecuali jika dia niat pertama kali untuk 10 hari lamanya. Nah, ini agak liar juga nih pemahamannya. Wal abdalu fizalika ajtaddid. Itu boleh, artinya ketika dia sedang iktikaf kemudian dia keluar, dia kembali ke masjid, maka dia harus berniat lagi. Tapi ada juga yang mendapat kecuali dia sudah niat 10 hari, itu boleh, nggak usah niat lagi. Wal abdalu ma'azalika at-tajdid. Yang paling baik dalam kasus seperti ini yaitu at-tajdid, memperbaharui niat. Ya, saya kira segitu dulu ya. Mungkin banyak kurangnya, kalau ada yang salah-salah pemahaman saya mohon dimaafkan. Dan besok yang selanjutnya akan diteruskan oleh guru kita pembahasan al-faslus tsani fi asroris shaumi wa syurutihi al-batinah. Ini tar dulu, ini kajian ini. tar dulu ya murid ya, kata ya. Nah ini Pak, sangat penting nih kajiannya, karena ini kaitan dengan tasawuf kayaknya, tentang sir-sir dari puasa, apa yang kita dapat manfaat dari sir puasa. Karena ini pembahasannya berat, maka kami besok mudah-mudahan guru kita bisa melanjutkan pembahasan tentang ini. Saya kira cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.